Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pernah mendengar istilah PPAT atau pejabat pembuat akta tanah? Jika belum, nanti kami akan membahasnya dalam video yang lain ya. Tetapi saya lebih akan membahas satu pertanyaan yang disampaikan ke kami melalui WA di nomor yang telah kami cantumkan pada video-video sebelumnya, yaitu berapa sih sebenarnya uang jasa yang harus dibayarkan kepada PPAT atas jasa yang mereka berikan. Jadi berapa uang jasa? Karena yang namanya PPAT kan sebuah profesi dan wajar saja ketika mereka juga mendapatkan uang jasa dari profesi mereka. Nah, ternyata teman-teman semuanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional itu sudah membuat sebuah aturan khusus ya mengenai berapa tarif atau berapa uang jasa dari PPAT tersebut. Ya. Kita bisa melihat di dalam Permen ATR BPN ya nomor 33 tahun 2021. Jadi ini masih baru sekali teman-teman semuanya. Namun kalau kita perhatikan, aturan ini sebenarnya sudah sangat jelas mengaturnya. Ya, saya akan bacakan sekaligus membahasnya berdasarkan aturan yang ada agar nanti saya tidak asal-asal menjawabnya. Kita lihat di sini teman-teman semuanya, disebutkan uang jasa PPAT dan PPATS atau pejabat pembuat akta tanah sementara atas biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Ya. Jadi kalau contohnya ada akta jual beli teman-teman semuanya, tercantumlah umpamanya di situ harga transaksi adalah 300 juta, maka nilainya adalah 1% dari 300 juta tersebut. Nah, uang jasa ini sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta. Seperti kita tahu bahwa untuk membuat akta PPAT dibutuhkan kehadiran 2 orang saksi. Nah, jadi satu, dia tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi, dan itu sudah termasuk dari jasa honorarium saksi teman-teman semuanya. Nah, yang harus diperhatikan juga, jasa ini juga memperhatikan pada nilai ekonomis ya. Tadi 1% dari nilai transaksi ya. Nah, itu juga memperhatikan yang namanya nilai ekonomis. Berapa nilai ekonomis tersebut ya, dan berapa penentuan persentase akhirnya? Di sini disebutkan nilai ekonomis itu ditentukan dari harga transaksi setiap akta dengan rincian sebagai berikut. Apabila nilai transaksi itu kurang dari atau sampai dengan 500 juta rupiah, maka itu jumlahnya paling banyak sebesar 1%. Lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, paling besar sebanyak 0,75%. Lebih dari 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, itu paling banyak 0,5%. Lebih dari 2,5 miliar paling banyak 0,25%. PPAT dan PPATS itu wajib juga memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Jadi tadi yang saya ceritakan itu 1%, 0,75, 0,5, 0,25 itu adalah khusus bagi orang yang memang mampu untuk membayarnya. Tapi jika ternyata penghadapnya adalah orang yang tidak mampu, maka PPAT dan PPATS wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Siapa orang yang tidak mampu itu dan bagaimana syaratnya? Di sini disebutkan orang yang tidak mampu itu harus membekali dirinya dengan bukti surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jadi tidak hanya bisa dengan mengatakan saya tidak mampu, tolong buatkan akta saya ya, dan tidak boleh bayar. Nggak bisa teman-teman semuanya.
bagaimana jika PPAT atau PPATS itu memungut uang jasa melebihi ketentuan? Itu bagaimana? Kita lihat dalam aturan ini. Dalam hal PPAT dan PPATS memungut uang jasa melebihi ketentuan, dikenai sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Luar biasa. Dilanggar, maka dapat saja diberhentikan paling lama 6 bulan. Dalam hal PPAT dan PPATS memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, maka dikenai teguran tertulis. Maka dan sementara tata caranya itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan PPAT, teman-teman semuanya. Ya, ini memang luar biasa ya. Dilanggar, sanksinya pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Minta uang sama yang tidak mampu, maka dikenai sanksi teguran tertulis, teman-teman semuanya. Nah, ini memang aturannya cukup baru ya, teman-teman semuanya. Ini berlakunya sejak diundangkan, yaitu diberlakukan mulai 18 Oktober 2021. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang sudah tahu berapa uang jasa yang harus kita persiapkan ketika nanti kita akan membuat sebuah akta di hadapan PPAT atau PPATS. Mengenai apa itu PPAT dan PPATS, kami akan jawab pada video terpisah. Semoga informasi sederhana ini dapat memenuhi rasa ingin tahu kita semuanya, dapat juga membantu kita ya tentu lebih mempersiapkan diri nanti ketika kita akan melakukan upaya pembuatan akta di hadapan PPAT. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari kami di Pekanbaru. Semangat, semangat, semangat.